Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalukum anak-anak kami yang soleh dan solehah. Alhamdulillah khair. Tayyib, mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solehah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah dan ibu di rumah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat, bagian yang ketiga, yang insya Allah akan Nabi sampaikan berkaitan dengan nama-nama malaikat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada malaikat yang hanya disebutkan tugasnya dan ada yang disebutkan namanya. Berikut nama-nama malaikat yang disebutkan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat penjaga surga, ya. Yang mereka adalah tentara-tentara Allah yang lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, yang telah menyelesaikan ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali dengan wajah yang ceria dan menikmati kehidupan yang sebenarnya, yaitu di surga. Mudah-mudahan anakku dan anak-anak yang lainnya beserta orang tuanya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua adalah malaikat pencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia, yang kelak mereka catatan tersebut akan ditimbang banyak dosanya atau dana pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat pemikul arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kisah-kisah para malaikat ini disebutkan di dalam hadis sangat besar, tinggi, dan lain sebagainya. Malaikat yang bertugas menjaga manusia dari bahaya, ya. Kemudian yang kelima adalah malaikat penjaga gunung, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika dia dizalimi dan malaikat penjaga gunung yang ada di Arab saat itu ingin memberikan balasan dan menawarkan kepada Rasulullah apabila ingin untuk membalas kaum musyrikin dan kaum kafirun untuk menghalangi dakwah beliau, hingga akhirnya beliau itu disakiti oleh mereka. Namun Rasulullah SAW itu sabar. Kemudian yang keenam adalah malaikat yang mendatangi majelis ilmu. Sebagaimana kita ketahui, ketika orang itu berkumpul untuk menuntut ilmu agama, maka malaikat itu bersama mereka menaungi ketika manusia bermajelis ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Kemudian selanjutnya kita wajib mengimani adanya para malaikat menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi Allah itu mempunyai tentara yang sangat banyak. Malaikat maut, ya, setiap hari harus mencabut nyawa, meskipun nyawa itu dicabut di dalam perut bumi ketika gempa atau karena jatuh dari pesawat hancur. Nah inilah, dan para malaikat itu mencabut nyawa ataupun mencatat amal baik tidak pernah mengeluh, karena mereka adalah para malaikat tentara Allah yang tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. Itu saja anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita pelajari, anak-anakku yang soleh dan solehah mempunyai atau mendapatkan ilmu, ya, yang bermanfaat hingga mengambil hikmah. Kalau kita ingin surga, maka kita berbuat seperti penghuni surga. Dan mudah-mudahan, ya, istiqomah hingga husnul khotimah, dan kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah janjikan ketika kita sudah masuk surga baru kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa anak-anakku yang saleh dan saleh, di pause tanda di layar YouTube Anak Soleh, sehingga anak soleh bisa mencatat pembahasan LK pada kesempatan kali ini.